Pernahkah Anda menghitung seberapa banyak pertolongan Allah yang datang kepada kita? Allah selalu memberikan pertolongan kepada umatnya dengan caranya yang sangat luar biasa. Kadang-kadang datang melalui sama manusia, dan kadang-kadang datang secara misterius. Untuk itu, mari kita saksikan sebuah kisah yang insya Allah ada pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Selamat menyaksikan. Kasihan sekali wanita itu. Mungkin dia belum makan seharian. Astagfirullahaladzim. Mahmud, kamu tuh bikin saya kaget. Ngapain kamu di sini? Enggak, aku cuman lagi lewat aja. Kenapa emang? Nggak usah bohong. Aku udah tahu semuanya kok. Kamu ngirim uang itu lagi sama si nenek kan? Nggak usah dibahas ya. Malu. Kenapa mesti malu? Kamu nggak nyuri kan? Kamu hanya untuk beramal. Furqan, Apa lagi? kamu tuh nggak pernah berubah ya? Selalu aja ngasih uang sama si nenek itu. Nenek itu hidupnya lebih menderita. Apa salahnya sih kalau misalkan aku menyisihkan sedikit aja rezeki buat dia? Kok kamu jadi repot? Kamu nggak sadar juga ya? Kamu tuh udah diperdaya sama si nenek itu. Kamu ditipu mentah-mentah. Maksud kamu apa? Maksud kamu aku ditipu gimana? Lihat, udah berapa kali kamu bantu dia, tapi tidak ada perkembangan kan? Dia tetap menderita, tetap miskin. Dia tuh hanya menjual penderitaannya dan kemiskinannya untuk menipu orang-orang bodoh seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Mahmud. Kan, aku belum selesai ngomong, Kan. Oh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah aku kekuatan ya Allah. Aku mohon ya Allah, berilah rezeki-Mu ya Allah. Aku mohon ya Allah. Aku mohon ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Gimana? Udah ada dana yang masuk hari ini? Belum, Mut. Tadi aku juga udah cek rekening, cuman dana yang masuk sangat minim. Aku juga bingung, Mut. Kayaknya untuk bulan ini kita harus benar-benar mencari donatur baru agar bisa membiayai semua kebutuhan yayasan kita. Kamu udah cek kotak infak? Siapa yang masukkan amplop ini ke dalam kotak amal? Subhanallah. Banyak sekali. Siapa dermawan ini? Kenapa lagi, Kon? Coba kamu cek. Isinya banyak banget. Subhanallah. Banyak banget. Siapa orang yang mengirimkan uang sebanyak ini ya? Aku juga bingung. Ini udah ke-9 kalinya. Rasanya mustahil banget. Kalau misalkan ada manusia yang mengirimkan uang sebanyak ini dengan cara menyimpan amplop secara misterius ke dalam kotak ini. Aku yakin banget ini kiriman malaikat untuk yayasan kita, Mud. Alhamdulillah. Kon, kamu yakin menyerahin amplop itu? Kamu pikirin dulu deh. Sedangkan yayasan kita aja perlu dana. Aku juga bingung. Tapi jujur, aku khawatir banget. Aku khawatir dugaan kamu tuh salah. Gimana kalau misalkan Sine tiba-tiba kelaparan karena dugaan prasangka salah kamu? Apa itu bukan namanya dosa buat kita? Aku bakalan buktiin kalau dugaan aku tuh benar. Baik. Aku akan berhenti mengirimkan amplop ini ke si nenek kalau misalkan kamu udah bisa buktiin semua dugaan kamu. Orang itu mau apa ya? Jangan-jangan dia punya niat buruk sama nenek.
Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku telah diberi rezeki ya Allah. Orang itu? Aku udah bilang kan, banyak orang yang ngirim duit sama si nenek. Itu mungkin cuma kebetulan aja, Mun. Betulan. Lihat sendiri. Kebetulan gimana? Lihat. Orang itu Dasarnya sialan. Nenek kurang ajar. Dia tuh gak punya pikiran dan dia gak punya perasaan. Berapa kali aku bilang, nenek itu hanya menjual kesedihan. Kamu percaya kan sekarang? Aku menyesal. Aku menyesal banget. Seumur-umur aku belum pernah dibodohi seperti ini. Dan sekarang aku ngerasa manusia paling bodoh di dunia. Selama ini kan aku selalu mementingkan si nenek kurang ajar itu. Padahal kan yayasan kita benar-benar sedang membutuhkan dana. Apaan sih? Dengar. Kayaknya di luar ada yang mau angkat kotak infak. Nek, tunggu, Nek. Nenek? jadi yang selama ini memasukkan amplop ke dalam kotak amal kami itu nenek. Astagfirullahaladzim. Iya nak, nenek dapat kiriman uang dari orang-orang yang nenek tidak kenal. Maka nenek kumpulkan, nenek masukkan ke kotak amal yayasan ini. Nek, maafkan kami, Nek. Kami selama ini selalu berprasangka buruk. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Kami selama ini selalu berprasangka buruk dan kami sangat menyesal, ya Allah. Ibu mungkin bisa sedikit cerita kepada kami misteri ilahi apa yang pernah Ibu alami. 3 tahun yang lalu, datang seorang pemuda memberikan uang kepada saya. Lama-kelamaan, semakin banyak orang memberikan bantuan uang kepada saya. Padahal, saya cukup hidup sederhana. Di luar sana, masih banyak orang yang memerlukan lebih daripada saya. Saya bingung, saya mau kirim kemana uang itu. Akhirnya, saya memutuskan untuk memasukkan uang itu ke kotak amal yayasan tanpa sepengetahuan siapapun. Masya Allah. Luar biasa. Sebuah cerita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas semua amal baik Ibu. Yang gue rasa waktu itu, suatu hari gue pernah sakit. Dan anakku juga sakit demam berdarah. Alhamdulillah, gue dikasih panjang umur. Tapi ternyata anak gue harus kembali kepada Allah. Allah menegur seseorang, umatnya. Itu karena Allah itu sayang kepada kita. Dan tidak mau sampai jatuh, sampai terpuruk. Insya Allah, kalau kita bisa menerima, kalau kita bisa pasrah, insya Allah kita tidak akan jauh dengan Allah. Dan Allah mempunyai sesuatu yang misterius buat umatnya. Misteri ilahi adalah sesuatu yang tidak akan dapat kita mengerti. Cuma Allah yang tahu kapan datangnya untuk kita. Untuk teman-teman yang memiliki cerita di luar nalar manusia dan ingin berbagi cerita bersama kami, Anda bisa kirimkan cerita Anda ke alamat email kami. Apabila cerita Anda menarik, insya Allah Anda akan kami undang kemari untuk menjadi seorang narasumber. Allah bekerja dengan caranya yang sangat luar biasa. Kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nantinya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.